Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Radar TV, salam sehat untuk kita semuanya. Senang sekali saya Asara Asmara bisa menyapa pemirsa Radar TV dalam program baru kita, yakni konsultasi kesehatan bersama PDGI Cabang Tasikmalaya. Tentu program ini juga merupakan hasil kolaborasi antara Radar TV dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Tasikmalaya. Nah, pemirsa Radar TV, supaya nih ya kita adanya program ini dan melalui program ini pemirsa, kita berharap pemirsa Radar TV dan masyarakat semua dapat lebih melek lagi terhadap kesehatan gigi. Episode spesial kali ini, Asara sudah mendatangkan langsung ya narasumber sekaligus ketua dari PDGI Cabang Tasikmalaya, yaitu ada Dr. Gigi Muhsin, SP Prostodonti MH. Ya. Assalamualaikum Bapak Dokter. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bisa disapa dulu pemirsa Radar TV di rumah? Halo pemirsa Radar TV, berjumpa dengan saya, perkenalkan saya Dr. Gigi Muhsin, Ketua PDGI Cabang Tasikmalaya, spesialis prostodontia atau spesialis prostodonti yang tadi sudah disampaikan. Kali ini akan membawakan materi tentang seputar kesehatan gigi dan mulut yang sudah tadi disampaikan. Oke, itu tadi udah disampaikan, kita akan membahas seputar gigi dan mulut. Dan tema kita kali ini yaitu meningkatkan kualitas hidup dengan gigi tiruan ya dok ya, luar biasa. Ini konon katanya ada lirik lagu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saran saya nih lebih baik tidak sakit keduanya ya dok ya? Ya betul. Oke, nah Sobat Radar dan pemirsa Radar TV, kita bakal bahas tuntas seputar kesehatan gigi pada episode perdana kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kita langsung aja tanyakan kepada dokter spesialis gigi yang sudah ada di studio Radar TV. Dok nih, kebiasaan sehari-hari yang dapat merusak kesehatan gigi itu sebetulnya apa sih dok? Ya, sebetulnya mungkin secara umum bisa kita gambarkan bahwa kebiasaan yang akan merusak kesehatan gigi dan mulut, atau mungkin kita sebutnya berlubang ya. Mungkin tata caranya secara garis besar dia kebersihan mulut yang mungkin tidak teratur, seperti yaitu sikat gigi, kemudian pemilihan makanan yang mungkin tidak tepat, yang mengandung tinggi gula, kemudian tidak menggunakan atau mengkonsumsi makan-makan yang sehat, yang berserat. Sebetulnya mungkin ada 3 faktor, atau mungkin yang pertama adalah giginya itu sendiri, kemudian faktor makanannya juga, kemudian faktor lingkungan dalam mulutnya, kurang lebih seperti itu. Jadi giginya ada yang kuat, kemudian ada yang tipis, emailnya itu jadi ketebalannya tiap orang kan beda-beda. Yang kemudian makanan yang dikonsumsi, ada yang mungkin tinggi gula, kemudian rendah fiber atau serat, itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, kesehatan rongga mulutnya itu sendiri. Ludahnya, apakah encer atau misalnya ludahnya itu kental, itu juga mempengaruhi. Dan selanjutnya semuanya itu dibalut dalam satu kesatuan, membutuhkan waktu. Jadi bolong itu tidak sehari bolong, tidak 2 hari bolong, tapi membutuhkan waktu supaya nanti bolong itu terjadi. Oke, tadi disinggung soal email gigi itu berbeda ya setiap orangnya. Itu untuk email mempengaruhi nggak sih dok untuk pembersihan, cara membersihkan biasanya? Ya, betul. Untuk email itu sendiri memang berbeda. Jadi pembentukan email itu tiap orang berbeda-beda. Termasuk rasnya juga, ras tiap warga negara misalkan di dunia ini berbeda-beda. Termasuk mungkin ras yang kulit berwarna atau kulit hitam itu biasanya warnanya juga berbeda. Kemudian untuk ras kaukasoid mungkin rasanya juga berbeda. Jadi ketebalan, tipisnya email itu berbeda-beda. Ya, itu juga mempengaruhi terhadap bagaimana kita memelihara giginya itu sendiri. Kalau misalnya kita emailnya tipis, jadi akan lebih mempunyai waktu atau mungkin ekstra untuk dia memberikan perawatan gigi itu. Taruhlah misalkan perbandingan gini, atau orang yang misalnya agak malas nih sikat giginya, agak sebelum tidur nggak sikatan, tapi giginya bagus-bagus aja. Tapi ada orang yang ada orang yang berbeda, dia rajin pagi setelah makan dan malam sebelum tidur sikat gigi, tapi ternyata giginya mudah lubang. Nah itu mungkin yang bisa jadi analogi atau mungkin perbedaan orang yang mungkin ketebalan emailnya tipis dan ketebalan emailnya yang lebih tebal. Artinya kalau sudah terjadi seperti itu, diharapkan
memberikan kesehatan untuk giginya, treatment kesehatan giginya akan lebih lagi untuk orang yang mempunyai imannya tipis gitu. Untuk kebersihan gigi, menyikat gigi istilahnya dok, yang betulnya berapa kali sekali nih? Ya, sebetulnya kalau misalkan dikatakan yang betulnya mungkin lebih banyak lebih bagus. Coba mungkin yang kita standarkan seperti yang banyak mungkin di iklan, yang sudah dokter gigi sampaikan, minimal itu 2 kali dalam sehari. Pagi-pagi setelah makan dan kalau malam yang sebelum tidur. Tapi kalaupun misalkan tidak sempat sama sekali, misalkan sibuk, gak sempat, aktivitasnya padat, minimal yang paling utama itu malam pas mau tidur, karena volume ludahnya itu kita sebagai barrier pertahanan tubuh kita sedang turun sekali. Jadi yang paling utama itu memang malam hari pas sebelum tidur. Walaupun kita tidak mengkonsumsi apapun gitu sebelumnya. Istilahnya kita merasa gigi kita bersih-bersih aja nih, nggak usah sikat gigi, itu wajib sikat gigi sebelum malam. Ya, betul. Sebelum tidur maksudnya. Betul. Sebelum tidur ya itu udah wajib, karena mungkin kita bisa asumsikan dalam mulut kita itu terjadi dari flora normal, atau mungkin ada bakteri-bakteri tertentu yang mungkin ada dalam mulut kita, sebetulnya mengeluarkan zat-zat tambahan, eksotoksin untuk biasanya menghasilkan plak. Jadi walaupun mungkin kita sedang puasa misalnya, tidak mengkonsumsi apa-apa, tapi memang itu tetap disarankan bahwanya plak akan tetap terjadi. Apalagi kalau kita mengkonsumsi makanan, jadi pembentukan plak itu akan lebih cepat terbentuknya. Jadi memang walaupun memang kita taruhlah berpuasa sehari semalaman itu ya, tidak semalaman tanpa makan dan tanpa apapun lah, tetap disarankan yang tadi itu, karena pada waktu tidur volume saliva atau ludah kita itu volumenya paling turun, dan itu volume saliva itu berfungsi sebagai antimikroba di dalam mulut. Pertahanan kita ketika turun, kalau ada bakteri itu kita tidak bisa mengantisipasi, itu sih pentingnya, betul. Lalu dok, gimana nih kita melihat gigi kita merasa sehat-sehat aja, tidak ada gangguan sama sekali, merasa lah tampilan, tapi itu wajib nggak sih dok kita untuk memeriksakan kesehatan gigi kepada dokter gigi atau klinik gigi? Iya, mungkin itu pertanyaan setiap orang gitu ya, mungkin terwakili lah. Sebetulnya kita itu mungkin menyatakan kita gigi itu tidak ada masalah, mungkin persepsi kita ya. Mungkin, menurut kita tidak ada apa-apa nih. Tidak ada sakit, tidak ada keluhan, makan enak-enak aja. Tapi belum tentu itu betul. Belum tentu di dalam mulutnya itu tidak ada masalah. Belum tentu sehat. Belum tentu sehat. Jadi tetap harus diperiksakan ya 6 bulan sekali. 6 bulan ke dokter sekali. gigi atau fasilitas kesehatan yang ada. Artinya nanti ketika diperiksakan ke dokter gigi atau fasilitas kesehatan yang ada, nanti dilihat apakah bagaimana giginya, apakah ada bolong. Kemudian gusinya sehat nggak? Atau kan ada orang yang giginya nggak goyang, giginya sehat, nggak bolong, ternyata gusinya bengkak. Ternyata giginya goyang, bisa jadi jaringan pendukung giginya itu dia bermasalah, jadi sehat, tidak sehat artinya. Kemudian mungkin kalau kita sikat gigi merasa 2 hari sekali sudah bagus ya, tapi ternyata ada karang gigi yang mungkin kita tidak sadari. Ternyata secara kelihatan tidak kelihatan, tapi ada namanya kalkulus atau karang gigi itu yang bersembunyi di bawah selaput atau kantung gusi. Nah itu di dalam gusi, di dalam gusi namanya ada kantung gusi. Jadi itu salah satunya yang mungkin nggak kita kelihatan. Nah nanti dengan dokter gigi atau mungkin tenaga medis di fasilitas kesehatan, nanti kita bisa melihat itu ada. Jadi memang secara alamiah tetap gigi itu harus diperiksakan minimal 6 bulan sekali, karena pembentukan plak, sisa-sisa makanan yang ada menempel pada gigi, kemudian adanya kalsium dari tubuh kita akan bersatu dan nanti akan mengeras. Jadi karang gigi tersebutnya itu kadang-kadang kita tidak sadari bahwasanya mungkin di belakang gigi paling ujung nih nggak kelihatan. Nah itu harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan, dokter gigi pastinya. Dan nih dok, contoh kasus saya pernah scaling. Itu kan wajib katanya 6 bulan sekali kan untuk scaling. Tapi setelah scaling itu ngerasa gigi saya tuh agak goyang. Itu wajar atau gimana tuh dok? Nah, sebetulnya mungkin ini juga pertanyaan yang mewakili banyak orang ya. Jadi sebetulnya gigi yang ada karang giginya terutama yang banyak itu sebetulnya sudah goyang sebelumnya.
Karena karang gigi yang menempel di leher gigi itu menyebabkan gusi tidak mau menempel di leher gigi. Jadi karena ada karang gigi nih nempel di leher gigi, gusinya biasanya lebih turun. Jadi karena kumpulan bakteri ini, si gusinya itu nggak mau menempel. Nah, itu memberikan lama-lama gusinya makin turun, gusinya makin turun juga didasari atau dibarengi dengan tulangnya yang turun juga. Nah, itu setelah dibersihkan, karang giginya hilang, ini kan kosong tuh. Jadi kerasanya goyang. Padahal itu sebetulnya sudah terjadi kegoyangan karena udah numpuk giginya, karang giginya. Tapi ketika misalnya kerusakannya belum mencapai tulangnya, belum mencapai nih masih sekitar ya di leher giginya, mempengaruhi gusinya, dia tidak akan berpengaruh terlalu signifikan. Jadi setelah dibersihin, mungkin barang waktu dia ada recovery time mungkin sebulan, nanti udah kuat lagi. Luar biasa ya. Spesifik itu ternyata perihal gigi. Padahal biasanya sering disepelekan nih untuk kesehatan gigi. Nah pemirsa, tadi juga ada yang nanya ya Sobat Radar di Instagram kita perihal gigi tiruan juga menyangkut paut dengan tema kali ini. Tapi kita bakal masuk nanti pembahasan kepada gigi tiruan. Namun usai jeda berikut ini kita akan kembali lagi dalam program konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Kakek moyang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Tentu masih bersama saya Asara Asmara dan Bapak Dr. Musin ya. Kita bakal membahas lebih dalam mengenai gigi tiruan. Yang mana tadi juga kita sudah menyinggung tentang kesehatan gigi, cara merawat gigi, makanan dan minuman apa aja juga tadi udah disinggung ya sama Bapak Dokter yang akan merusak kesehatan gigi ya. Aduh. Karena pembahasan kita makin dalam perihal gigi tiruan nih, ada aja tuh teman aku, orang-orang yang masih pakai gigi tiruan, tapi mereka masih belum pede nih dok, gigi tiruan. Kadang katanya sering copot, atau cara merawat gigi tiruan yang betulnya itu seperti apa sih dok? Oh iya, ya. Sebetulnya mungkin secara garis besar saya jelaskan gigi tiruan itu ada dua grup besar. Satu gigi tiruan atau gigi palsu yang mungkin kita sebutnya gigi tiruan yang cekat atau yang paten. Satu lagi gigi tiruan yang bisa dipasang dilepas. Jadi yang mungkin yang barusan kalau misalkan yang gigi tiruan cekat itu gigi tersebut nempel ke gigi dan tidak bisa dilepas pasien. Jadi tetap seperti itu kayak gigi asli. Permanen? Ya, permanen seperti itu. Nah, yang kedua itu gigi tiruan yang lepasan, yang dipasang dilepas. Jadi pasien itu sendiri bisa memasang, bisa melepas pada saat-saat tertentu. Yang tadi ditanyakan oleh tehnya itu gigi tiruan yang lepasan. Lepas pasang berarti ya. Berarti ada ketidaknyamanan tadi ya untuk pemakaiannya. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin secara garis besar yang mempengaruhi ketidaknyamanan biasanya untuk gigi tiruan yang lepasan. Yang pertama, dia mungkin sakit pas pasangnya. Kemudian yang kedua longgar. Yang ketiga mungkin kurang stabil. Terus pas dipakai ngobrolnya jadi suaranya jadi ngosom atau mungkin kurang jelas. Nah, itu biasanya berpengaruh ya kepada suara. Ya, jadi karena kan ada kalau yang lepasan itu ada beberapa strukturnya yang dia melebar ke langit-langit. Jadi kalau misalnya awal-awal biasanya belum adaptasi itu. Jadi harus adaptasi dulu. Setelah adaptasi nanti mungkin pasien itu bisa menyesuaikan cara ngobrolnya bagaimana, cara menelannya bagaimana. Nah, kalau misalkan awal-awal, kalau misalkan giginya itu tidak pas, biasanya akan terjadi keluhan. Ngobrolnya nanti tidak jelas, kemudian dipakai ngunyahnya nggak enak tuh. Jadi yang itu akhirnya akan mempengaruhi kepedean atau mungkin tidak pede ketika ngobrol sama orang, ketika mungkin berhadapan dengan orang, makan bersama dengan orang lain, takutnya lepas seperti itu.
tadi menyinggung soal adaptasi ketika sudah dipasang atau baru memasang gigi tiruan. Biasanya berapa lama tuh dok untuk membutuhkan waktu adaptasi tersebut? Ya. Untuk adaptasi itu sendiri mungkin tergantung orangnya. Yang rata-rata sekitar 3-4 hari atau seminggu lah nanti adaptasi. Jadi bagaimana merasakan ada benda asing di dalam mulut, kemudian kita merasakan oh iya ternyata ada gigi palsu, kemudian cara mengantisipasi bagaimana cara nanti ngobrol dengan ada gigi palsu, kemudian nanti tubuh juga bereaksi. Misalkan awal-awal kan biasanya ludahnya, dok kenapa ludah ketika baru pasang pertama kali ludahnya agak banyak nih? Ya, itu sebetulnya reaksi alami. Jadi tubuh merespon dengan adanya benda baru, dia akan mengeluarkan ludah lebih banyak. Itu mungkin 3-4 hari. Tapi selanjutnya tubuh sudah mulai mengenal oh ini ternyata gigi tiruan. Mungkin di otak kita sudah tertanam itu gigi tiruan. Itu harus sudah terbiasa dan nanti kita akan membiasakan diri dengan benda tersebut di dalam mulut. Jadi mungkin tergantung orangnya, tergantung pasiennya itu sendiri, tapi rata-rata 3-4 hari bahkan mungkin seminggu sih. Adaptasinya? Ya, adaptasi. Oke, lalu nih dok, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk konsultasi hingga gigi tiruan itu bisa digunakan dok? Iya. Yang tadi kembali tentang secara garis besar, ada yang gigi tiruan yang permanen, cekat, atau yang tidak bisa dilepas, ada 2 gigi tiruan yang lepasan, yang bisa dilepas. Nah untuk mungkin yang secara garis besar, kalau yang semua orang pakai kadang ya sudah banyak, udah lumrah dipakai, kurang lebih pembuatan gigi tiruan yang lepasan itu bisa membutuhkan waktu. Kita kan mulai analisis periksa dulu tuh, pasiennya datang, dilihat kondisi mulutnya, kemudian dilakukan pencetakan. Kunjungan pertama kita dokter gigi, di fasilitas kesehatan dilakukan pencetakan, lihat kondisi giginya, nanti dianalisis, kemudian ada pekerjaan laboratorium, kita sampaikan dengan gigi yang hilangnya, kita sesuaikan kurang lebih mungkin seminggu dari mulai konsultasi bisa diselesaikan. Tergantung kondisi dan giginya itu sendiri. Kecuali kalau misalkan giginya hilang semua. Kalau giginya hilang semua, biasanya butuh waktu sekitar 1 bulanan karena kita perlu merekonstruksi gigitannya itu sendiri. Rahangnya juga dibetulin dulu, jadi mungkin lebih lama. Kecuali yang hilang 1, 2, 3, 4 gigi, biasanya mungkin rata-rata sih semingguan sudah bisa dipakai. Oke, itu ada efek sampingnya nggak dok? Kalau untuk pemasangan gigi tiruan biasanya? Efek sampingnya maksudnya? Efek samping untuk iya. Secara ini kan sudah jadi sudah jadi terapi yang lumrah. Artinya sudah terapi yang disarankan bahwa pemakaian gigi tiruan justru akan melindungi jaringan sekitarnya. Jadi akan menghambat kelainan yang lebih parah ketika gigi itu hilang. Nah, kalau misalkan giginya hilang, sebetulnya gigi asli yang hilang, ketika tidak diganti, jadi gigi samping-sampingnya dia akan bergeser. Mungkin seperti ini, misalkan di tengah-tengahnya hilang, jadi gigi sampingnya itu akan bergeser, dan gigi yang di atasnya itu akan turun. Karena ada gaya gravitasi, karena di bawah lawannya nggak ada, jadi bisa turun. Nah, lama-kelamaan kan akan mengganggu secara garis besar, gigitannya, oklusinya akan terganggu. Tapi kalau misalkan dengan pembuatan gigi palsu ada efeknya, sebetulnya dikatakan tidak ada efeknya. Justru efeknya akan memperbaiki fungsi pengunyahan, memperbaiki estetisnya, kemudian memperbaiki penampilan itu, dan mungkin satu lagi memperbaiki dan menghambat terjadinya kerusakan yang lebih seperti itu. Mempermudah ya juga untuk makin pendek juga bisa menggunakan gigi tiruan. Makin pendek. Lalu untuk dok nih, untuk cara merawat gigi tiruan sendiri, apakah ada treatment khusus atau ada perawatan khusus untuk pemirsa Radar TV di rumah yang hari ini menggunakan gigi tiruan? Ya, sebetulnya untuk yang lebih mudahnya ya untuk gigi tiruan yang bisa dipasang dilepas, terutama tapi kalau misalkan yang cekat itu kan di dalam mulut kita terapi, kita anggap aja gigi tiruan yang cekat itu gigi tiruan asli. Jadi gigi tiruan cekat itu gigi asli. Jadi kalau untuk yang cekat itu seperti sikat gigi biasa, tidak ada masalah. Mungkin bisa ditambah dengan dental floss, benang gigi yang mungkin banyak dijual di pasaran, ataupun nanti ada sikat-sikat kecil yang bisa menjangkau di daerah tersebut. Nah, untuk gigi tiruan yang lepasan, yang mungkin relate tadi ditanyakan tetehnya, bahwasanya gigi tiruan yang dipasang dilepas itu setiap malam itu harus dilepas.
dibersihkan. Setiap makan juga harus dibersihkan. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Jadi dilepas, kemudian dengan menggunakan di bawah air mengalir, bisa memakai sabun, cuci tangan biasa tuh boleh, mereknya boleh apa aja. Jadi di bawah air mengalir, dipakai tangan boleh, kemudian pakai pakai sikat gigi yang lembut boleh. Nah kemudian sudah bersih boleh disimpan di tempat yang bersih dan kering itu, jangan sampai kebuang. Itu yang standar. Kemudian ada yang misalkan kita menggunakan bahan yang lain, seperti mungkin kita menggunakan ada bahan kita dari produk Poliden, salah satunya dia ada seperti tablet effervescent gitu ya. Kalau misalkan tablet kayak tablet vitamin itu dicelupin, sediain air dulu, air agak hangat itu celupin ke air tersebut, ditunggu. Nah, terus gigi tiruan yang lepasan itu dimasukin. Barangkali sekitar 3-4 menit. Nanti dia akan mengelupaskan plak-plaknya, kemudian noda-noda yang nempel di giginya dia akan terangkat. Sekaligus dia pun tidak terlalu mengikis dari lapisan permukaannya. Jadi akan lebih praktis rasanya. Habis dicelupin itu digosok-gosok, boleh pakai tangan atau boleh pakai sikat gigi yang lembut. Jadi nanti setelah diangkat barangkali 3-4 menit itu sudah bersih lagi. Nanti ditiriskan, ditempatkan di tempat tertentu yang mungkin jangan sampai kebuang. Biasanya ada yang sampai kebuang. Ada yang sampai kebuang, sayang sekali ya. Iya. Oke, segmen terakhir di segmen 2 nih. Spill dong, biasanya harganya berapa untuk gigi tiruan yang permanen dan lepas copot ini berapa dong? Oh iya. Kalau ini boleh nih harga. Estimasi lah, estimasi aja. Kalau misalnya harga sih memang rentangnya tergantung kondisi giginya. Nanti kalau secara garis besar begini, perhitungannya biasanya nanti dilihat dari giginya hilangnya berapa. Terus mungkin menggunakan gigi tiruan yang paten atau yang lepasan. Kalau yang paten itu sendiri ada namanya jaket atau crown. Kemudian ada jembatan yang mungkin crown lebih dari satu. Mungkin ya bisa dikatakan satu gigi itu yang paten lebih mahal dari yang lepasan. Lepas pasang ya. Cuman kalau yang enaknya, apa kelebihan yang paten? Kelebihan yang paten itu ketika nanti sudah jadi di dalam mulut, dia tidak harus dipasang dilepas. Jadi selama giginya bagus, selama giginya tertanam di dalam mulut, dia tidak akan harus dipasang dilepas. Nah, tapi untuk yang kelebihan dari yang lepasan memang lebih murah, relatif lebih murah. Terus perhitungannya nanti tergantung mungkin dokternya ngasihnya berapa rentangnya, tapi kalau misalkan harganya sih tidak harus bagaimana lah, kelihatannya masih bisa terjangkau. Oke. Gimana kondisi gigi? Iya, betul, kondisi gigi. Nah pemirsa, usai jeda berikut, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda tentunya dalam program konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Takut gigi palsu lepas saat makan? Gak usah khawatir, Poliden perekat gigi palsu membuat gigi palsu menempel hingga 12 jam dan gigitan menjadi kuat. Makan apapun, dimanapun, lebih percaya diri dengan Poliden. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam konsultasi kesehatan bersama PDGI Tasikmalaya. Tentu ini merupakan segmen terakhir, jadi jangan disia-siakan. Beri aja pertanyaan nih, pemirsa tahan aja dulu. Nanti buat pemirsa yang mau nanya atau mau konsultasi gratis, pemirsa bisa konsultasi atau langsung DM ke Instagramnya PDGI Tasikmalaya. Tadi juga kita sudah membahas tentang kesehatan, terus perawatan, treatment, gigi tiruan, dan produk apa aja yang wajib digunakan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hubungan antara kesehatan gigi nih dok, dengan kualitas kesehatan hidup secara seluruh atau menyeluruh. Itu seperti apa dok? Ya, oke. Kita berbicara tentang data dulu terlebih dahulu ya. Kita dari data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Gigi dan Mulut tahun 2018, kita punya datanya bahwa sekitar 57,6% bahwasanya masyarakat atau rakyat Indonesia itu mengalami kelainan kesehatan gigi dan mulut. Nah, dari hal tersebut baru sekitar 10,2% yang bisa atau yang ditangani oleh
fasilitas kesehatan. Jadi angkanya sudah masih sangat jauh tuh. Jadi dari hal tersebut, kalau dibiarkan berlanjut, seperti tadi tidak mengakses fasilitas kesehatan, maka akan terus berlanjut dan akhirnya gigi itu rusak. Dan gigi itu rusak dan akhirnya kan harus dicabut ya. Nah, kembali ke materi atau mungkin tema yang mungkin kita sampaikan pada kali ini, bahwasanya hubungan pemakaian gigi palsu atau gigi tiruan dengan kualitas hidup. Ya, jadi mungkin apa sih sebetulnya kualitas hidup? Ya, mungkin secara garis besar kualitas hidup itu bisa digambarkan sebagai persepsi sendiri, menilai kesejahteraan dirinya, baik kesejahteraan fisik, kemudian kesejahteraan psikologis, kemudian kesejahteraan sosial juga. Nah, pada akhirnya suatu komplemen yang sangat kompleks itu nanti akan menentukan angka harapan hidup. Ya, angka harapan hidup jadi bagaimana orang itu hidup lebih panjang, menikmati masa tua. Jadi akhirnya ke angka harapan hidup. Hubungannya bagaimana? Nah, orang misalnya dengan gigi yang sudah hilang, yang tadi kita bicarakan, apabila misalnya dengan data Riskesa juga tahun 2018 bahwa 51,4% masyarakat Indonesia itu kehilangan giginya sekitar. Jadi gigi yang kita itu kan mungkin ada yang mungkin belum tahu jumlah gigi kita sekitar, kalau giginya lengkap semua 32 gigi. Nah, normalnya kalau ada sampai ada gigi geraham ketiga, normalnya ada 32 gigi. Tapi kalau misalkan giginya gerahamnya nggak ada, ya ada sekitar 28 gigi. Nah, menurut Riskesdas 2018 itu beberapa yang dikatakan 51,4% ketika 2018 itu memang ternyata giginya itu banyak yang tidak ada. Nah, usianya rentangnya dari mulai 15 tahun sudah di angka 4,1%. Kemudian di usia 35 sampai 44 tahun di angka 55,6%. Kemudian di atas 65 angkanya bahkan sekitar 76%. Jadi itu sangat fenomena di negara kita, di negara Indonesia ini memang betul kesehatan gigi belum menjadi prioritas. Nah, kenapa nanti akan berhubungan dengan kualitas hidup? Bahwasanya tadi kembali bahwa dengan gigi yang ada dengan gigi tiruan itu akan mengembalikan fungsi, ngunyahnya kita akan normal kembali, walaupun mungkin tidak akan sebagus ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan persis seperti gigi asli, tapi setidaknya mengembalikan 80% sampai 90% seperti gigi aslinya. Kemudian dia akan mengembalikan pengunyahan. Pengunyahan juga akan lebih enak. Pengecapan suara, jadi ada beberapa suara kalau misalkan gigi depannya nggak hilang tuh, kalau nggak diganti kan nggak bisa membunyikan huruf tertentu, akan ngosom ya kalau bahasa kita, bahasa Jerman ya, bahasa Indonesia apa ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan itu tidak diganti, jadi pengucapan kita tidak akan jelas. Kemudian estetis, nah itu juga berpengaruh ketika misalkan kita bersosialisasi, apabila bertemu dengan orang, apabila kan sekarang zamannya sosial media. Betul. Banyak berkonten, bertemu di dunia maya, bertemu di dunia langsung, daring atau mungkin luring. Kalau kita misalnya giginya tidak ada ompong, akan istilahnya kita akan merasa cacat, kita akan merasa minder dengan orang. Betul. Senyum pun yang biasanya mungkin bisa lebar 3 jari, mungkin kita akan menutup dengan tangan. Banyak menutup ya. Nah, syukurnya mungkin kita belakang ada COVID, masih bisa tertutup dengan masker. Tapi masa selama itu kita akan terus bermasker kan, akan mengurangi kan, bermake up kan, akan melihat giginya, mungkin wajahnya cerah, giginya berseri kan, itu akan meningkatkan kepedean. Betul. Nah, itu dari segi mungkin penampilan, pengunyahan dan sebagainya. Dari segi misalnya kesehatan yang lain, berhubungan dengan kesehatan yang lain, dia berhubungan dengan pengunyahan. Nah, pengunyahan itu nanti akan berhubungan dengan kesehatan secara lengkap di dalam penyakit yang lain. Misalnya, kalau ngunyah kita kan yang bagus itu mungkin 33 kunyahan, disarankan supaya sari-sarinya dia lembut dan tergali dan sari-sarinya ada. Nah, kalau ketika misalnya giginya itu tidak ada, mengunyahnya pun susah, jadi dia akan langsung ditelan bulat-bulat gitu, makan telan bulat. Nah, nanti di jaringan di saluran intestinalnya, sistem intestinalnya atau di ususnya kita lambung akan sangat bekerja keras buat
mencerna itu. Nah, itu salah satunya juga akan mempengaruhi kesehatan atau misalkan angka kesehatan hidup atau mungkin harapan hidup. Jadi kalau misalkan makannya aja sudah susah, boro-boro mau makan kan, ngunyahnya aja susah, jadi mending nggak usah makan. Nah, itu juga nanti hubungannya kualitas hidup pasien tersebut, angka harapan hidup itu bisa terprediksi akan lebih pendek dibanding orang yang mempunyai gigi. Kurang lebih mungkin hubungannya seperti itu. Luar biasa, banyak sekali ya saling korelasi satu sama lain. Nah, pemirsa Radar TV, sebelum kita closing, kata-kata terakhir dulu nih dok. Pesan-kesan untuk pemirsa Radar TV untuk merawat giginya seperti apa? Untuk pemirsa Radar TV, pesannya mungkin kami dari PDGI Cabang Tasikmalaya, para dokter gigi yang ada di kota dan kabupaten Tasikmalaya menyampaikan jangan menyepelekan kesehatan gigi dan mulut. Walaupun mungkin tidak akan langsung instan, misalnya kita sakit gigi besoknya akan misalnya meninggal. Tidak seperti itu misalkan kayak penyakit lain, tapi niscayalah bahwa apabila kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu tidak dijaga, maka akan menimbulkan dan akan berpengaruh terhadap penyakit yang lain juga. Termasuk tadi yang kita bahas, materi kita kali ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi mungkin dalam masa tua kita ingin menikmati masa-masa tua dengan gigi yang lengkap, ngunyah makanan apapun yang kita mau bisa kita makan. Jadi jangan berhenti dan jangan membiarkan gigi kita rusak, tetap lakukan seperti apa yang dokter gigi sampaikan, sikat gigi 2 kali sehari minimal, pagi-pagi setelah tidur, setelah makan dan malam sebelum tidur. Atau yang tadi saya sampaikan, kalaupun memang sibuk masa darurat gitu ya, malam-malam sebelum tidur ya, itu yang paling utama 1 kali. Supaya nanti giginya masih lengkap, minimal yang disampaikan juga dari Julna yang disampaikan bahwa untuk menikmati hidup sampai masa lansia, minimal kita punya 20 gigi yang tersisa yang asli di dalam mulut untuk masih bisa menikmati hidup. Jadi jangan sia-siakan gigi Anda. Segera periksakan ke dokter gigi kalau misalkan ada keluhan begitu. Siap, luar biasa. Nah, dan pemirsa jangan takut untuk memeriksakan diri kita untuk ke fasilitas kesehatan. Jangan abai perihal kesehatan ya dok ya. Karena nih langkah kecil perawatan diri sekecil apapun itu merupakan investasi besar kita di masa yang akan datang. Saya Asara Asmara pamit undur diri dan undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.